Ya, makanya kesempatan ini tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu mungkin kita banyak dosa. Mudah-mudahan malam ini kita sambil niat sahur, mudah-mudahan besok Allah Ta'ala pertama kali kita buka bulan puasa, Allah Ta'ala sudah membuka pintu surganya, membuka pengampunannya, membuka semua kebaikan-kebaikannya, membuka cahayanya, dan mengampunkan semua dosa-dosa orang tua kita. Amin. Ini tujuan kita. Kenapa Allah Ta'ala sampai memberikan khusus bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaannya di dalam bulan Ramadan. Jangan bermimpi dulu. Ada yang tanya bagaimana caranya bulan Ramadan saya dapat Lailatul Qadar. Ya, nggak usah Lailatul Qadar para hadirin, mau modal saja angel, apalagi dapat Lailatul Qadar. Ya, tahu modal? Modal itu apa? Coba nggak percaya, ya Allah dalam bulan puasa ini matikan saya ya Allah. Mati nggak kira-kira? Nggak mati, belum tentu mati. Yang satu minta, ya Allah panjangkan umur saya sampai 400 tahun, mending mati. Bingung. Yang minta mati nggak mati, yang minta panjang umur mati. Gitu. Jadi persiapannya itu bulan Ramadan itu mulai hari raya, Bu. Persiapannya seperti hall, persiapannya 2 bulan. Ya, 2 bulan itu udah rapat. 2 bulan, nggak 1 bulan gitu acara, tidak. Ini enggak, malam 27 Lailatul Qadar, Masya Allah, jarang kepang. Persiapannya itu sudah 1 bulan lamanya. Ya, istighfar mari hari raya, istighfar terus 1000. Ya Allah, saya istighfar 1000, saya tabung untuk daftar dapat Lailatul Qadar itu. Jadi harus punya tabungan dulu, bukan langsung mendadak. Ini malam 21, ayo kita jaga di Sunan Ampel, mencicil. Biasanya melengkerai kan di Joko Lailatul Qadar gitu. Ini malam 23, biasanya datang gimana? Di gunung sampai ditungguin. Dan biasanya merem. Kok Lailatul Qadar kok giat? Ini kan aneh. Sampai 27, 21 nggak dapat, 23 nggak dapat, 25 nggak dapat, 27 nggak dapat, terakhir 29. Ini pasti datang di mertua kita. Dia langsung ke mertuanya. Spekulasi sudah. Spekulasi sudah, nggak ada jalan lain. Kuburan keramat sudah, masjid istiqam sudah, mertua karena besok rihoyo wis kesuwen. Paham? Jadi Lailatul Qadar itu dilakukan sesudah Syawal, banyak ibadah sunnah, ya, banyak puasa Senin Kemis, banyak puasa sunnah, terus tabung, baca Fatihah, baca Qul, baca Yasin, baca Quran, apa saja, baca sholawat, terus tabung. Ya Allah, saat saya masuk dalam bulan Ramadan, di situ dia sudah pesen tempat. Ya, kalau orang sudah pesen itu kan mesti enak kan. Ke dokter tuh antri 200, tapi saya sudah daftar 2 hari yang lalu. Tolong dokter, saya nanti bikin nomor 3 ya. Oh, ini ada nomor 4, nomor 4. Nanti jam berapa dokter? Jam 4, kamu datang sore. Yang antri ini lama, dia datang kelunuk melewati yang kursi kafe, nggak mereka itu loh sama ini pas teko kok mlebu enak ini karo nih wis langganan. Paham, Bu? Jadi Lailatul Qadar juga gitu. Kalau nggak langganan dulu sama Allah, nggak langganan sama malaikat, nggak langganan sama Nabi SAW, mau sampai mencicil, ya,
dapat Lailatul Qadar. Paham? Jadi ingat anak-anak ini ya. Jadi Lailatul Qadar turun itu bukan kayak kamu mau bentuk kondo gitu, bukan. Ya. Lailatul Qadar diturunkan itu malaikat Jibril alaihissalam yang membawa bersama 70.000 malaikat, bahkan seluruh malaikat aras itu membawa Lailatul Qadar. Kalau orang dapat itu Lailatul Qadar, cirinya kalau orang yang berilmu ditambah ilmunya, kalau dia seorang wali ditambah kewaliannya, kalau orang itu susah dihilangkan susahnya, kalau orang itu miskin dihapus miskinnya jadi kaya, kalau orang jabatan dinaikkan pangkatnya terus naik sampai 1000 bulan. Nah, begitu ceritanya. Jadi nggak putus-putus, bagus terus ya. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa, siapa tahu ya Lailatul Qadar itu kesasar kan gitu ya, kesasar nyerempet sama pengantuan. Itu sudah luar biasa. Nah, kalau Lailatul Qadar kesasar itu loh, apa malaikat Jibril itu gak tahu alamat. Nah, yang mau dikasihkan itu gak tahu masa alamat. Apa malaikat Jibril juga ngantukan seperti kita? Sampai bawa Lailatul Qadar merem ini terus datangnya orang merem gitu. Tidak ada. Penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketegasan, penuh dengan perintah, dan tidak pernah luput, dan tidak pernah telat, dan tidak pernah menunda. Pas. Nah, itu perintahnya Allah kepada malaikat. Jadi mudah-mudahan kita juga begitu. Kalau istighfar pas. Ya, jangan habis sembahyang itu. Kalau sakit gak apa-apa, saya sakit tadi maghrib bacanya astagfirullah, itu untuk panas. Tapi kalau yang sembuh-sembuh, yang sehat-sehat ini bacanya astagfirullah, ini jadi kampleng gitu. Gak boleh baca istighfar. Astagfirullahaladzim, gak boleh. Mau jam 10 kok model kayak ini. Ada enggak? Orang minta ampun tuh. Ya Allah, ampuni dosa saya. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafaro. Nah, itu minta ampun. Ini udah astagfirullahaladzim. Aku sumpah aku ya Allah. Ini jaga kosong ya Allah, goreng kopi ya Allah. Sakwa sepi ya Allah. Istighfar gendeng. Paham? Bu. Jadi gimana kalau ibu baca istighfar? Astagfirullahaladzim. Ya. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Insyaallah dengan dimulai seperti itu baru nanti datang ya anaknya yang kerja, ibu untuk belajar 1 bulan, amin ya. Jadi yang ibu-ibu rondo-rondo ini kan ini anak itu ya, belajar tanpa kasetor ya Allah. Itu biasa itu bu ya. Kalau bapak ibunya kaya, anaknya ikut kaya. Tapi kalau anaknya kaya, anaknya seneng bergebles, gak iling bapak ibunya, ewes. Betul? Betul. Tapi mudah-mudahan kalau di sini anaknya jamaah, walaupun jauh dia masih ingat ibuku mangan opo. Ya. Apakah cukup bulan puasa? Nah gitu. Jadi anak yang soleh kasih orang tuanya cukup 1 bulan untuk buka dan puasanya. Amin. Amin. Yang nggak punya utang no. Masya Allah. Kan ibunya utangkan boleh. Jadi utang boleh untuk mencukupi orang tua, mertua atau orang tua. Ngerti? Min 2
semua nggak boleh, ya kamu saya gadekan. Apa? Bukan dipercaya uang berarti, ya kan? Kalau utang dipercaya orang, gimana? Pak, saya utang 10.000. Oh, jangan 10.000, 1 juta tak pinjemin kamu. Ya Allah, tapi duit londo. Model kayak awak mungkin masih kayak soal bayar. Jadi paham, orang utang nggak bayar ini paham. Paham nggak? Jadi kalau ada orang tak tolong, ini utang, oh kasih bayar, paham, jangan dikasih, percuma, kasih bayar kok. Ngerti? Sangoni mulai, sangoni mulai nanti. Oh makan duit. Disinilah letak istighfar itu merupakan kunci membuka langit, membuka rezeki, membuka pengampunan, membuka pintu surga. Istighfar. Dan tidak boleh masuk surga kecuali istighfar. Coba Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi 380 tahun atau 300 tahun, ada 150 tahun sujud bu, istighfarnya nggak ngantukan lagi gini, nggak nangis, sujud baca Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Rabbana zalamna 300 tahun terus gak putus-putus. Kita ya dosa bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, sengaja tidak sengaja, terus menerus lebih besar dosanya daripada Nabi Adam. Allahu Akbar. Istighfarnya 3 kali ngantuk, Allah minta surga. Nabi sujud nangis, kita lalai, itu yang beda. Ya, mudah-mudahan itu semuanya kalau kita istighfar betul-betul meneteskan air mata, dipaksa bu. Jadi kalau baca istighfar itu dipaksa nangis, gampang. Ayo bisa gak nangis? Nangis, orang kamu pikir orang nangis itu gampang? Bukan pemberian, ada yang nangisan. Belum baca istighfar nangis, mau ditinggal bojo deh. Ini belum istighfar, wis dibaca istighfar tambah gerumane. Begitu kapan bojo dia? Nah ini, jadi ada yang nangis. Bahkan di sahabat Nabi SAW ya, saking kusuknya setiap sholat itu Allah Akbar, nangis basah semua bajunya. Maka sahabat bertanya, apakah engkau itu sholat memang kusuk? Apakah engkau memang hadir pada Allah Ta'ala? Tidak, kambingku dicuri orang yang balik. Jadi sholatnya itu nangis karena kambingnya nggak kembali. Ini. Jadi ada yang nangis karena susah. Ini maksudnya nangisnya karena minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu mau salawatan itu datang, dia udah nangis dulu. Curiga kamu, terus mau terus nangis ya mau opo. Betul? Nah, kalau saya baca baru nangis, nah itu baru gitu. Ya, maka harus ingat-ingat dengan istighfar itu, karena kita membahas istighfar enggak ada lain dan bukan, tidak ada yang paling manfaat kecuali semua yang manfaat adalah bukti bagaimana kita minta ampun. Untuk sama-sama kita minta ampun, mari kita berqasidah dengan munajat yang dikarang oleh Zainal Imam Al-Ibad Al-Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad
rahimahullah bagaimana bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Bahkan seorang wali kutub setiap hari dia membaca qasidah-qasidah ini, munajat untuk minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita ikut di belakang beliau sebagai orang-orang yang ahli bertaubat, ahli inabah, ahli khasyah, dan ahli khusyuk di hadapan Allah SWT. Dan mudah-mudahan seperti diampunkan dosa-dosanya seperti Allah mengampunkan dosanya Habib Abdul Haddad, dimuliakan seperti mulianya Allah muliakan Habib Abdul Haddad. Amin. Astaghfirullah.